Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah praktik ibadah Bapak Haji Atan Najun MM, dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam rangka thalabul ilmi. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini kami sebagai kelompok 9 ingin mempresentasikan sebuah makalah kami yang berjudul Aspek-aspek ibadah, niat, hikmah, dan filosofinya. Sebelum saya akan mempresentasikan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok 9, yaitu ada Ahmad Firniawan, ada Kang Alvin Siregar, ada Teh Muhtianida, kemudian ada Teh Nia Susanti, ada Teh Sri Sumarni, dan Teh Umayyah. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, saya langsung ke materi pembahasan. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu abida ya'budu abda, ibadatan, yang berarti taat, tunduk, patuh, dan merendahkan diri. Kesemua pengertian itu mempunyai makna yang berdekatan. Seseorang yang tunduk, patuh, dan merendahkan diri di hadapan yang disembah disebut abid atau yang beribadah. Kemudian pengertian ibadah secara terminologi atau istilah adalah sebagai berikut. 1. Menurut ulama tauhid dan hadis, ibadah yaitu mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa ibadah itu sama dengan tauhid. Ikrimah, salah seorang ahli hadis, mengatakan bahwa segala lafaz ibadah dalam Al-Quran diartikan dengan tauhid. Kemudian ada sifat dan keadaan ibadah. Ibadah dalam syariat Islam bila didasarkan atas sifat, waktu, keadaan, dan hukumnya terbagi menjadi: 1. Ibadah yang dikerjakan di dalam waktu yang ditetapkan syara adalah muadda. 2. Ibadah yang dikerjakan sesudah keluar waktu yang ditentukan syara adalah maqdi. 3. Ibadah yang diulangi sekali lagi dalam waktu untuk menambah kesempurnaannya adalah mu'ad. Kemudian yang keempat, ibadah yang tidak dikaitkan waktunya oleh syara dengan batasan waktu seperti memberi kifarat atau mutlak adalah mutlak. 5. Ibadah yang dikaitkan waktunya oleh syara dengan waktu tertentu dan terbatas adalah muwaqqat seperti sholat dan puasa Ramadan. 6. Ibadah yang lebih luas waktunya dari yang diperlukan adalah muasa seperti sholat 5 waktu. Hukum mengandung hikmah yang khusus. Setiap hukum mempunyai hikmah tertentu, sebagaimana mempunyai hukum yang tertentu pula. Cuma, ada yang telah diketahui dan ada yang belum, atau tidak diketahui seperti bilangan rakaat, iddah wanita yang diyakini tidak hamil, seperti haram beristri dengan perempuan satu susu,
wukuf di Arafah, Muzdalifah, melempar jumroh, menentukan hari waktu wukuf, menentukan waktu-waktu yang lain. Hak Allah, Rasul, dan hak sesama manusia. Seluruh ibadah adalah hak Allah. Allah yang berhak menerimanya. Akan tetapi, ada sebagian ibadah kita, bila kita laksanakan, maka terpenuhi hak Allah. Dan kita, ada yang apabila dilaksanakannya, terpenuhi hak Rasul. Ada yang apabila kita laksanakannya, hak selain dari hak Allah dan hak Rasul, yakni hak sesama manusia. Pertama, hak Allah. Ibadah-ibadah yang merupakan hak Allah semata adalah ibadah yang diselenggarakan untuk memenuhi hak Allah. Ibadah-ibadah tersebut ada 3 macam, yaitu 1. Ibadah-ibadah yang dilakukan hanya untuk hak Allah, seperti ma'rifat, iman kepada Allah, Rasul, kitab-kitab Allah. 2. Ibadah-ibadah yang dilakukan untuk memenuhi hak Allah dan hambanya, seperti zakat, fitrah, kurban, wasiat, dan wakaf. 3. Ibadah yang menjadi hak Allah, hak Rasul, hak mu'alaf sendiri, serta hak para hamba. Dua, hak makhluk hidup atau hak sesama manusia. Hak makhluk terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak diri sendiri seperti menutup tubuh sendiri terlebih dahulu dan memberikan nafkah kepada diri sendiri. 2. Hak orang lain, yakni hak seseorang yang sebagian ada pada orang lain atau sebaliknya. Yang ketiga, mendatangkan kebaikan kepada orang lain dan menjauhkan kejelekan dari orang lain, baik yang berupa wajib ataupun tidak wajib. 3. Hak binatang. Hak binatang ialah memberikan makanan atau memelihara binatang, menyediakan keperluan-keperluan walaupun binatang tersebut sakit. Termasuk kategori memenuhi hak binatang, ialah tidak memberikan beban kepada binatang tersebut dengan beban yang tidak sanggup ia pikulnya. Tugas memenuhi hak sesama makhluk. Syariat memerintahkan kepada kita untuk memenuhi hak bagi sesama. Al-Quran dengan tegas memerintahkan kepada kita untuk memenuhi hak-hak sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-menolonglah dalam hal dosa dan permusuhan." Quran Surat An-Nahl ayat 2. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menegakkan keadilan dan mewujudkan kebaikan serta memberikan pertolongan kepada kerabat dan mencegah mengerjakan munkar dan berbuat kezaliman. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dalil yang mendorong kebaikan. Banyak dalil-dalil yang mendorong kita mewujudkan perbaikan dan menghindarkan kerusakan. Dalil-dalil tersebut ada yang menyuruh kita menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba, dan ada yang mencegah kita merusak hak-hak Allah dan hak-hak hamba tersebut. Ayat yang mendorong kita berbuat baik antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya mereka selalu bersegera kepada kebaikan dan mereka menyeru kami dalam keadaan berharap dan takut. Mereka selalu khusyuk kepada kami." Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Sabda Nabi SAW, "Kullu ma'rufin shadaqah." Segala yang ma'ruf adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Hakim Jami Saigar. Kedudukan hak Allah dan hak hamba. 1. Kedudukan hak Allah. Hak-hak Allah yang berlebih kurang kedudukannya ialah sholat fardu terhadap sholat sunnah dan seperti sholat witir dan 2 rakaat sholat sunnah fajar terhadap sunnah-sunnah yang lain. Hak-hak yang bersamaan seperti puasa beberapa hari di antara 2 Ramadan
dan sholat nazar atau 2 puasa nazar, maka dalam hal ini seseorang boleh memilih mana yang hendak dikerjakan dahulu. Hak-hak yang masih diperdebatkan para ulama ialah seperti sholat dengan telanjang sambil duduk. Apakah diutamakan berdiri walaupun dalam keadaan telanjang ataukah diutamakan duduk supaya tertutup sedikit aurat dari mata orang? Dalam soal ini ada beberapa pendapat mazhab Syafi'i diutamakan kita menyempurnakan ruku dan sujud. 2. Kedudukan hak hamba. Hak hamba ada yang berlebih kurang dan ada yang sama. 1. Yang berlebih kurang seperti memberi nafkah istri, orang tua, dan anak-anak, memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan makanan dan minuman terhadap diri sendiri yang belum membutuhkannya, mendahulukan orang yang memerlukan benar atas orang yang belum memerlukan benar, mendahulukan hak istri atas laki-laki dalam soal faskah karena isar tidak mampu. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat menyimpulkan bahwa ibadah adalah ketundukan yang tidak terbatas bagi pemilik keagungan yang tidak terbatas pula. Dalam Islam, perhubungan dapat dilakukan oleh seorang hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah di dalam Islam tidak berhajat adanya orang tengah sebagaimana yang terdapat pada setengah-setengah agama lain. Begitu juga tidak terdapat dalam tokoh-tokoh tertentu yang menimbulkan suatu lapisan tertentu yang dikenali dengan nama-nama tokoh-tokoh agung yang menjadi orang-orang perantara antara orang ramai dengan Allah. Terima kasih atas presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah pembahasan dari kami tentang aspek-aspek ibadah. Kami akhiri dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.